Halo Sobat FKIK, Perkenalkan, saya Syifa. saya Naya. Kita berdua dari Penpro. Selamat datang di Pencast, Penpro Podcast. Di episode perdana ini kita mau bahas apa sih Kak? Jadi di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental yang mengangkat judul Rehat Sejenak, Mengapa Kesehatan Mental Itu Penting. Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton sampai selesai ya. Halo, selamat pagi buat teman-teman mahasiswa. Senang sekali kembali lagi bersama kami di Pencast atau Penpro Podcast BEM FKIK Unhair periode 2024-2025. Saya Muhammad Ardiansyah selaku moderator dan juga sebagai presiden BEM di sini. Senang sekali sudah ada tamu spesial pada hari ini. Ada Bapak dosen kami, Bapak Abdul Hamid, SPSI MPSI Psikolog. Terima kasih banyak Pak sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi ada satu diskusi Pak yang memang akhir-akhir ini saya rasa sangat relevan dengan kehadiran mahasiswa baru dan sebagainya, yaitu tentang mental health. Ya mungkin Bapak sebagai seseorang yang mungkin bisa menjelaskan panjang lebar soal bagaimana sih soal mental health, pengelolaan kesehatan mental dan juga pengelolaan stres dan sebagainya. Oke, mungkin Pak yang ingin saya tanyakan sebagai pertanyaan opening. Ya. Jadi mungkin orang biasa melihat bahwa kesehatan mental ataupun jiwa ini terbentuk dari pola-pola kebiasaan yang mungkin baik, teratur dan sebagainya. Semisal olahraga teratur, makan teratur dan sebagainya. Apakah itu memang berpengaruh pada kesehatan mental ataupun kejiwaan Pak? Mungkin secara psikologi bisa membahasnya seperti apa Pak kira-kira? Ya, baik. Terima kasih ya atas undangannya dari tim Badan Eksekutif Mahasiswa FKIK Unhair. Senang sekali saya bisa berada di podcast ini untuk berbagi bersama, kita sharing-sharing. Dan juga mudah-mudahan nanti ada yang kita bisa sharingkan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Kemudian tentang pertanyaannya, bagaimana pengaruh dari olahraga itu terhadap kesehatan mental? Jawabannya tentu saja sangat-sangat berpengaruh. Kita perlu ingat bahwa ada sebuah pepatah Latin yang berkata mens sana in corpore sano, itu kan jelas. Jadi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jelas bahwa kalau orang itu punya fisik yang baik, tentu saja mentalnya akan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang aktivitas olahraga itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi secara neuroscience, ketika seseorang itu berolahraga, terutama olahraga di pagi hari, maka olahraganya itu bisa untuk membantu memproduksi hormon kebahagiaan yang biasa teman-teman kenal dengan serotonin. Ya, Nah, serotonin itu membantu teman-teman untuk mengatur mood di hari tersebut. Kemudian tentu saja konsumsi makanan-makanan yang sehat itu juga sangat baik sekali untuk kesehatan mental. Ada hal yang menarik bahwa ternyata secara neuroscience hormon-hormon itu bukan cuma diproduksi di otak saja, tetapi sebagian besar hormon kebahagiaan justru diproduksi di usus. Karena beberapa metabolisme bakteri di usus itu turut membantu sekresi dari hormon kebahagiaan itu. Jadi penting bahwa seseorang itu menjalani pola hidup yang sehat, mulai dari olahraga yang teratur, makan makanan sehat, dan yang terakhir paling penting adalah menjaga pola tidur. Nah, pola tidur ini sangat penting sekali karena istirahat yang cukup bagi tubuh itu akan membantu seseorang untuk bisa punya waktu rehat terhadap dirinya. Jadi ketika seseorang tidur itu kan tubuh itu memperbaiki dirinya. Ketika ada sel-sel yang rusak itu diperbaiki, ada sel-sel yang mati itu digantikan dengan sel-sel baru. Dan selain itu otak juga memperbaiki dirinya sendiri. Jiwa juga mengistirahatkan dirinya, jiwa merehatkan dirinya. Nah, makanya nanti biasanya kalau orang yang punya masalah dengan kesehatan mental akan terlihat dari problem di tidurnya. Nah, kayak gitu. Baik Pak, luar biasa sekali Pak ya. Oke,
di sini Pak, yang juga menjadi highlight saya adalah kebanyakan orang susah untuk membedakan mana yang kemudian merasa capek karena aktivitas fisik, mana yang kemudian capek karena aktivitas pikirannya terlalu berlebihan, mungkin beban stresnya sebagian. Kira-kira bagi Bapak cara kita mengklasifikasinya seperti apa sih Pak? Dan juga cara penanganannya mungkin buat yang gejala-gejala awal mungkin menuju ke depresi dan sebagainya. Ya, jadi memang pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada lelah fisik, ada lelah jiwa. Lelah fisik itu ya teman-teman bisa ketahui lewat teman-teman merasakan kelelahan, kecapean setelah beraktivitas dari pagi sampai sore bahkan malam. Tubuh terasa pegal-pegal. Nah, biasanya teman-teman itu akan merasakan tubuh yang sakit atau tubuh yang pegal-pegal, lalu kemudian ketika bertemu dengan bantal langsung hilang. Nah, itu lelah fisik. Tapi kalau lelah psikologis lain lagi, lelah jiwa lain lagi. Biasanya kita kenal dengan burnout. Istilahnya itu burnout. Nah, ini terutama nih teman-teman yang mahasiswa ini pasti dekat banget nih dengan kelelahan psikologis. Burnout itu biasa dialami oleh para karyawan, biasa juga dialami terutama oleh para mahasiswa. Nah, kebetulan saya dahulu itu pernah melakukan penelitian tentang burnout pada 3 mahasiswa yang berasal dari 3 jurusan yang berbeda. Ada yang dari jurusan teknik, jurusan sosial, dan jurusan kedokteran. Kebetulan memang berdasarkan penelitian saya, burnout pada mahasiswa kedokteran itu paling tinggi. Jadi memang teman-teman yang berkecimpung nih di fakultas kita ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, karena memang beban akademiknya yang tinggi, kemudian tuntutan kompetensi yang tinggi, jadwal kuliah yang padat, ditambah dengan berbagai macam tugas, dan tentu saja teman-teman di sini kan materi yang harus dipelajari banyak ya. Iya, Pak. Baik itu yang jurusannya program studinya itu kedokteran, farmasi maupun psikologi, itu dituntut untuk menguasai materi yang sangat banyak, yang seringkali tidak cukup jika hanya dosen sampaikan di kelas, berikan materinya, PPT, tidak cukup. Jadi teman-teman memang didorong untuk mempelajari secara mandiri, baik itu di tempat tinggalnya ataupun ketika berdiskusi dengan teman. Tentu saja hal tersebut memberikan beban akademik, yang nanti efek sampingnya itu adalah stres dan hingga kelelahan psikologis, burnout. Nah, ketika teman-teman merasakan kelelahan, ada hal yang paling mendasar yang bisa membedakan antara kelelahan fisik dengan kelelahan psikologis atau burnout. Kelelahan fisik saya yakin semuanya sudah pasti tahu lah, tidak perlu dipelajari karena memang itu adalah panggilan tubuh kita ya. Ketika kita merasakan kelelahan fisik, kita ingin sekali beristirahat, bahkan bisa berdampak pada kesehatan. Jelas kita terkena mudah terserang virus dan juga organisme dari luar yang itu tidak baik bagi kesehatan. Tapi kalau fisik, nah ini yang tapi yang psikologis ini yang seringkali terkadang orang abai. Kalau kelelahan fisik, orang bisa melihatnya langsung dengan misal matanya cekung, wajahnya pucat. Tetapi kelelahan psikologis ini terkadang tidak terlihat karena dia invisible, tidak terlihat. Orang bisa saja terlihat tuh wajahnya baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami kelelahan jiwa yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi gejala paling utama ketika seseorang itu mengalami masalah burnout. Yang pertama, yang paling nampak jelas adalah ketika seseorang itu sudah mulai jenuh dengan aktivitasnya. Kejenuhan aktivitas ini bahkan sampai mendorong seseorang itu untuk merasa muak. Nah, jadi kalau teman-teman dalam menjalani aktivitas kemudian sudah mulai merasa muak, bahkan ingin meninggalkan aktivitas tersebut, itu berarti sudah masuk pada tahap awal dari mengalami burnout. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman mulai merasa mudah tersinggung
mudah marah, terutama ketika berada di tempat yang menjadi sumber masalahnya. Oke. Mudah tersinggung, mudah marah. Bahkan hal tersebut sampai mendorong teman-teman itu merasa ingin menjauh dari orang-orang yang biasa teman-teman temui di aktivitas. Contoh misalnya kalau karyawan, tentu saja misalnya mereka kalau ketemu teman kantor tuh udah bawaannya capek aja, nggak mau ketemu. Nah, Betul. kalau teman-teman misalnya ketemu dengan rekan kelasnya, misal ketemu di jalan, terus nggak mau ketemu, ingin menghindar, nah itu hati-hati, sudah mulai masuk pada gejala burnout. Hal yang mungkin teman-teman, kok aku tiba-tiba nggak pengen ketemu dia, misal ketemu di kafe nih. Iya Pak. Padahal sebelumnya kan biasa ketemu di kelas, Fine-fine aja. fine-fine aja. Apalagi karena memang harus misalnya mengerjakan tugas bersama. Tapi ketika berpapasan tidak sengaja di kafe, aduh, ketemu dia lagi, menghindar. Nah itu sudah masuk tanda-tanda burnout. Yang ketiga, yang paling terakhir, dan ini merupakan tanda bahwa teman-teman itu sudah mengalami burnout apabila disebut aktivitasnya dan teman-teman merasakan terbebani. Jadi misalnya contoh ditanya, bagaimana kuliah kamu? Nah, kalau teman-teman masih bisa bereaksi dengan it's okay, fine, aku menyenangkan. Nah, tapi kalau mulai ditanya misalnya bagaimana skripsinya? Aduh. Nah, Waduh. Nah itu berarti emang udah tanda-tanda burnout. Makanya biasanya burnout itu pada mahasiswa yang semester atas tuh. Ditanya skripsi sensitif gitu kan. Misal ketemu di lebaran, terus udah gitu ditanya, gimana kuliahnya gitu. Terus udah mulai sensitif, aduh jangan tanyain tentang kuliah. Nah, itu udah mulai gejala burnout. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Cukup relate dengan moderator juga. Pak. Kemudian saya mau bahas ini Pak, soal dampaknya juga ke mahasiswa. Bahwa saya merasa bahwa bermahasiswa ini adalah upaya kita untuk kemudian mencari jati diri, berupaya untuk beradaptasi, berupaya untuk memilah dan memilih prinsip hidupnya. Ya, tadi mungkin janjinya membahas terkait kesehatan mental mahasiswa ya Pak ya. Iya. Yang kemudian banyak sekali sudah diskursus yang telah dijalankan mungkin di luar dan sebagainya. Tetapi bagi saya diskursus ini tidak pernah habis Pak, karena selalu relate dengan kesehariannya. Jadi ini Pak, yang ingin saya tanyakan bahwa apalagi dengan momentum mahasiswa baru hari ini, bahwa mereka juga mungkin adik-adik maba juga bertanya-tanya gimana sih caranya saya beradaptasi dengan baik di kampus, bagaimana sih caranya saya menyelesaikan diri saya dengan lingkungan yang baru dari jenjang SMA ke dunia perkuliahan. Dan kiranya agenda-agenda produktif yang bisa dikatakan produktif itu yang seperti apa? Karena jangan sampai adik-adik ataupun teman-teman maba terjebak pada kesibukan-kesibukan yang mungkin tidak produktif, tetapi ada kata sibuknya Pak. Jadi kira-kira dalam pembahasan diskursus itu dari segi psikologis bisa menjelaskan seperti apa Pak kira-kira untuk keseimbangan mentalnya di proses adaptasi? Oke. Ya, tentang produktivitas ya, mungkin ini kalau bagi penonton mungkin akan ada yang kaget ya. Loh, oh iya. Tadi nggak ada kopi, kok sekarang tiba-tiba ada kopi ya? Bukan selap-bawakan sihir. Betul Pak. Nah, ini kan kopinya dari mahasiswa ya, maksudnya mahasiswa yang bikin kan, namanya Arjun. Iya, dari Arjun. Pendidikan dokter semester 5. Semester 5, angkatan 2023, keren. Thanks ya Arjun ya. Thanks Arjun, keren. Wah, ada 1000 orang yang tepuk tangan. Kakak Arjun di highlight nih. Nah, ini adalah bukti nyata tentang produktivitas mahasiswa. Mahasiswa yang produktif, bayangkan mahasiswa pendidikan dokter pastinya ada, apalagi kan sistem blok ya. Sistem blok itu kan lebih berat lagi. Yang dipelajari harus banyak. Udah gitu ada praktikumnya juga. Betul. Udah gitu, dia berorganisasi nggak nih? Arjun berorganisasi. Berorganisasi, gokil. Tapi bisa usaha juga, gokil. Nah itu, ini saya yakin ini adalah bukti nyata lah. Bukti nyata bahwa mahasiswa, apapun jurusannya,
pendidikan dokter sekalipun dengan berbagai macam kesibukannya bisa berorganisasi, bahkan bisa membuka usaha sendiri. Dan saya yakin aktivitas ini yang sangat produktif banget, bahkan menghasilkan cuan, ini bisa membuka pintu-pintu kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ya. Nah, jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, mungkin saya perlu meng-highlight contoh ini ya. Jadi ini kan Arjun mahasiswa tapi sudah berwirausaha. Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Sains Teknologi itu Kemendikti-Saintek dan juga universitas, semua universitas Indonesia dalam konteks ini khususnya Unhair selalu membuka kesempatan untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang ingin beraktivitas untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing, terutama dalam konteks ini berwirausaha. Iya, mahasiswa yang pengen berwirausaha itu difasilitasi dengan ada namanya program pengembangan mahasiswa wirausaha. Nanti itu membuat proposal, diajukan ke kementerian, nanti bisa mendapat pendanaan sampai 12 juta. Besar juga, Pak. Ya, lumayan tuh. Nanti ada pendanaan yang nanti bisa membantu mahasiswa yang pengen berwirausaha. Ya. Dan sudah banyak contohnya ya, sudah banyak contohnya yang namanya mahasiswa sejak masih bangku kuliah sudah punya usaha, bahkan jadi kaya. Ada namanya Maici, pernah dengar keripik Maici nggak? Kalau di Jawa tuh viral sih. Keripik Maici itu keripik pedas, itu dimulai dari si ownernya itu masih mahasiswa. Dia bikin keripik, sebenarnya dia karena dia sering jajan keripik, terus dia punya langganan keripik di salah satu pasar. Kemudian dia minta agar keripiknya itu ditambahi rasa pedas, dikemas oleh dia dengan kemasan yang menarik, dijual sangat laris. Waktu itu dia gaya jualannya itu dengan menggunakan mobil. Jadi dia jualan di pinggir jalan karena dia nggak sewa tempat, nggak sewa ruko, nggak sewa toko. Jadi karena dia punya fasilitas mobil, jadi kap mobil belakang bagasi mobilnya itu dibuka dan itu penuh dengan produk Maici, dan dia iklan lewat sosial media. Akhirnya orang ngantrinya luar biasa. Tapi dia tetap bisa menyelesaikan perkuliahannya. Ada juga luar biasa, Pak. Ya, itu salah satu contoh yang sukses dan banyak contoh-contoh sukses yang lainnya. Ada juga Brodo, itu merek sepatu yang sangat terkenal. Brodo itu juga dimulai dari sejak mahasiswa. Dia suka mengcustom sepatu, dia pesan ke tukang jahit sepatu, lalu teman-temannya lihat kok sepatunya unik. Nah, kemudian mereka mulai pesan dan akhirnya jadilah brand terkenal sampai sekarang. Luar biasa. Itu semua contoh bahwa mahasiswa sangat bisa melakukan produktivitas yang bahkan merubah hidup. Ya. Bayangkan kalau anak-anak yang tadi saya sebutkan itu mereka tidak berwirausaha, mungkin saat ini mereka tidak menjadi orang terkenal, tapi mereka buktikan menjadi orang terkenal dengan merek-mereknya mereka yang terkenal. Nah, maka bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa? Jadi memang mahasiswa yang paling pertama kali harus dilakukan adalah memiliki mental untuk bisa memanage waktu. Jadi ini kita berbicara tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu bukan cuma soal mengatur waktu di atas kertas, tetapi tentang bagaimana kembali pada mental. Karena mahasiswa kalau misalnya mengatur waktu itu, kadang ada mahasiswa yang dia punya banyak impian, dia banyak yang ingin dilakukan, tapi dia tidak bisa mencapainya. Ada juga mahasiswa yang dia sebenarnya tidak terlalu banyak kesibukan, tapi dia merasa kesulitan untuk membagi waktu. Sehingga yang tadi itu pembawa acara katakan selalu sibuk, tapi sibuknya juga nggak tahu ngapain. Nah, makanya itu kembali lagi pada masalah mindset, masalah mental, masalah manajemen waktu. Dicontohkan seperti ini. Jadi ada sebuah cerita yang sangat terkenal. Ada seorang profesor, dia meletakkan sebuah toples besar di atas meja, lalu kemudian dia isi toples tersebut dengan batu-batu besar. Lalu ditanya kepada mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Dijawab oleh dia, oleh mahasiswanya dijawab, sudah Pak, sudah penuh. Ternyata oleh profesor tersebut dari bawah meja dia ambil kerikil, lalu dituang ke dalam toples, hingga akhirnya toples tersebut yang awalnya ruang-ruang yang kosong, rongga-rongganya kosong itu diisi oleh kerikil. Lalu diguncang-guncang sehingga kerikilnya semakin banyak bisa masuk. Lalu ditambahkan lagi kerikil lagi sampai bibir toples.
Lalu ditanya kepada mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Mahasiswanya mengatakan, sudah Pak, sudah penuh. Ternyata oleh profesornya dari bawah meja diambil lagi pasir, lalu dituangkan ke toplesnya, lalu ditanya lagi, apakah toples ini sudah penuh? Para mahasiswa mengatakan, kali ini sudah penuh banget Pak, sudah penuh banget, udah nggak bisa diisi lagi karena betul-betul batu, kerikil dan juga pasir itu sudah sampai di bibir toples, jadi sudah nggak bisa diisi. Nah ternyata dari bawah meja profesornya keluarkan air, nah diisi lagi air. Terus ditanya, bagaimana kali ini sudah penuh? Terus mahasiswanya jawab, ini sudah final ini Pak, ini udah nggak bisa diisi lagi. Ya benar, ini sudah penuh. Jadi pelajaran yang bisa diambil, kata si profesor tersebut, pastikan bahwa kalian mengisi kehidupan kalian dengan aktivitas dan agenda yang besar terlebih dahulu, baru agenda yang lebih kecil dan yang lebih kecil kemudian. Jadi pastikan kalian bisa membuat skala prioritas yang sangat baik sehingga kalian tahu bahwa kalian menempatkan agenda dan hal-hal penting yang besar dalam kehidupan kalian ke dalam toples, baru diisi agenda atau hal-hal yang tidak terlalu besar dalam kehidupan kalian. Karena kalau logikanya dibalik, jika seandainya toples tadi diisi air terlebih dahulu, pasti dia akan sudah penuh, sehingga tidak bisa diisi pasir, kerikil, dan batu. Atau misalnya diisi pasir dulu lah, pasti penuh, nggak bisa diisi kerikil ataupun batu, dan demikian sebagainya. Jadi kalau pertanyaan sederhananya, jika ada mahasiswa yang bertanya, lalu bagaimana cara kami menentukan atau membuat prioritas tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan kami? Hal mudahnya adalah kalian silahkan buat daftar hal-hal di dalam kehidupan kalian, lalu ketika memandangi daftar tersebut, kalian tanya pada diri kalian, hal tersebut apakah sangat bermakna pada hidup kalian, dan apakah kalian sangat takut kehilangan terhadap hal-hal tersebut. Dibuat saja, dibuat daftar-daftarnya, lalu tanya, daftar ini jika tidak, hal ini jika tidak ada di kehidupan kalian, apakah kalian akan merasa kehilangan atau tidak? Jika kalian merasa kehilangan, itu artinya itu adalah hal yang besar yang harus diletakkan pertama. Mungkin contohnya keluarga atau hal-hal yang lainnya lah. Baru diisi dengan misalnya aktivitas yang lainnya. Sampai nanti yang paling terakhir adalah misalnya rekreasi dan jalan-jalan atau main-main, healing dan sebagainya. Tapi tentu saja prioritas orang kan berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih mengutamakan teman di atas keluarga, itu juga tidak masalah karena memang prioritas orang berbeda-beda. Tapi pastikan bahwa ketika membuat daftar tersebut kalian tahu mana hal yang paling besar dan mana hal yang kurang besar. Kemudian skalanya semakin kecil. Pastikan bahwa kalian meletakkan hal yang paling nyaman itu sebagai prioritas yang membuat kalian nyaman, dan hal yang kalian takut kehilangan itu adalah yang nomor satu. Nah, kemudian ada satu prinsip dalam manajemen waktu ya. Manajemen waktu yang paling mudah adalah tentu saja teman-teman membuat to-do list. To-do list itu artinya membuat daftar-daftar apa saja yang harus dikerjakan. Jadi buat daftar-daftar apa yang harus teman-teman kerjakan bulan depan, apa yang harus teman-teman kerjakan satu hari ini. Capaian yang teman-teman ingin capai bulan depan, 3 bulan yang akan datang, bahkan tahun depan, dan apa yang teman-teman ingin capai hari ini. Ada goals-nya apa ya? Goals, jelas goal setting itu sangat penting, goal setting. Jangan lupa, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ketika membuat to-do list, ada yang namanya prinsip Pareto. Prinsip Pareto itu adalah biasa juga disebut dengan prinsip 20-80. Jadi ternyata menurut penelitian seorang ekonom Itali bernama Pareto, dia dari tahun 1920-an, ternyata berbagai macam hal di dunia ini itu punya prinsip dari 100% yang betul-betul sukses itu hanyalah 20%. Jadi misalnya kalau ada sebuah ladang jagung, itu yang betul-betul berbuah dan berpanen sangat baik itu hanya 20% dari seluruh ladang jagung. Atau hal yang paling mudahnya di kalian sajalah. Dari lemari pakaian kalian, itu pasti hanya 20% baju yang sering kalian gunakan. Yang lainnya itu kan hanya tersimpan. Nah, itu prinsip 20-80 atau prinsip Pareto. Jadi ketika kalian membuat
membuat berbagai macam agenda atau target, maka yang akan terkabul itu sebenarnya hanya 20%. Misalkan membuat 10 to-do list, yang betul-betul kalian lakukan mungkin hanya 2 sampai 3 saja, Pak. Ya, jadi artinya jangan membuat banyak to-do list, tetapi semakin sedikitkan. Karena semakin sedikit pasti yang terjadi akan lebih kemungkinannya terjadi. Itu prinsip Pareto. Baik, Pak. Berarti kalau saya bisa simpulkan kuncinya ada di konsisten ya, Pak ya. Walaupun tidak banyak list-list agendanya, tetapi kalau konsisten mungkin lebih baik daripada banyak tapi tidak konsisten, Pak ya. Betul. Tadi terakhir kita bahas soal produktivitas ya, Pak ya. Ya. Produktivitas. Mungkin yang saya ingin tanyakan juga terkait problem-problem yang sering dijumpai oleh mahasiswa adalah penanganan stres. Semisal mungkin tadi Bapak sempat sampaikan bahwa mungkin ada list-list yang sebaiknya kita buat dan sebagainya. Tetapi mungkin dari list-list yang sudah dibuat ternyata tidak mencapai goals yang diinginkan. Nah, biasanya ketika mahasiswa tidak mencapai goalsnya, ada tekanan dari dirinya sendiri kan, oh kenapa saya tidak mencapai tujuan saya, kenapa nilai saya tidak sampai di grade ini semisal dan sebagainya. Nah, penanganan mahasiswa setelah terdapat masalah biasanya yang tidak tepat, Pak. Akhirnya mungkin pelariannya jadi negatif dan sebagainya. Kadang saya sering jumpai bahwa ketika ada problem-problem apalagi soal akademik, soal mungkin goals di akademiknya tidak tercapai dan sebagainya, akhirnya mungkin dengan bahasa evaluasi dan renungan biasanya mereka akhirnya menyibukkan diri dengan kesendirian, Pak. Jadi mungkin tujuannya untuk evaluasi apa sih yang salah dari saya selama ini, tetapi saya takutkan akhirnya dia malah jatuh ke ranah-ranah depresi, Pak. Karena mungkin yang saya pelajari bahwa depresi kan akhirnya membuat orang cenderung menjauh dari halayak ramai, kemudian akhirnya tidak ada gairah semangat lagi dan sebagainya. Nah, kira-kira caranya bagaimana sih, Pak, penanganannya supaya kita tetap ada evaluasi, tetap ada renungan terkait goals yang mungkin belum dicapai, tetapi tidak terjebak atau jatuh pada ranah-ranah depresi, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau tadi yang sempat pembawa acara katakan itu beberapa gejalanya itu sebenarnya itu gejala yang kita bahas di awal yaitu burnout. Burnout karena mulai menjauh dari orang, kemudian mulai tidak ingin bertemu dengan orang, kemudian mulai sensitif kalau mendengar kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas yang dia mengalami burnout itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa refleksi tetapi tidak sampai mengalami burnout, maka yang paling harus dipastikan adalah ketika seseorang itu melakukan evaluasi diri, dia tidak hanya mengevaluasi dirinya sendirian, tetapi dia harus melakukan refleksi. Refleksi itu kan sebenarnya cerminan ya, jadi mencerminkan diri. Maka dia harus meminta bantuan orang lain untuk mengevaluasi. Tapi pastikan orang yang dia mintai bantuan itu adalah orang yang tepat, yang dia butuhkan. Jadi agar ketika seseorang, ada tipe orang itu berbeda-beda. Ada orang yang selalu mengkritik dirinya sendiri. Jadi dia kalau dia fokus pada mengkritik dirinya sendiri, maka dia butuh orang yang memberikan refleksi itu hal-hal yang positif. Karena seorang yang selalu mengkritik dirinya sendiri itu sebenarnya adalah biasanya orang yang perfeksionis. Jadi pastinya dia sudah melakukan langkah-langkah antisipasi sebelum dia melakukan sesuatu hal. Jadi artinya dia sudah orang yang konseptual, sudah merencanakan, tetapi kemudian memang dalam kehidupan ini tidak semuanya yang kita rencanakan selalu terjadi. Betul, Pak. Karena di atas rencana kita ada rencana Tuhan. Nah, jadi ketika sudah seperti ini sebenarnya dia sudah orang yang sudah tepat ini dalam hal kognitif dan juga membuat konsep. Sehingga yang dia butuhkan bukan lagi evaluator, tetapi motivator. Jadi ketika dia merefleksikan dirinya, pastikan temannya itu adalah teman yang bisa memberikan refleksi-refleksi yang positif. Oke, kamu sudah melakukan hal tersebut, kamu sudah bagus, sekarang kamu fokus pada hal-hal yang belum kamu lakukan. Itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan refleksi dari orang yang teman yang tipenya motivator, positif friend. Nah, tetapi kalau memang ada orang yang memang dia
cenderung dalam istilahnya ya, mungkin kalau istilahnya Gen Z itu narsistik. Nah, dia sudah memandang dirinya itu udah positif aja, nggak ada celah-celahnya. Nah, itu butuh refleksi dari teman yang bisa memberikan evaluasi yang tepat. Nah, jadi kembali lagi, jangan melakukan evaluasi diri sendiri. Karena kalau sendirian, maka yang dilakukan bukanlah evaluasi diri, tetapi meditasi. Kalau di dalam psikologi itu ada misalnya namanya meditasi mindfulness. Mindfulness itu adalah kalian bermeditasi dengan fokus pada kondisi kalian saat ini. Kalian tinggalkan dulu kegelisahan kalian tentang hal yang sudah terjadi, dan kalian hentikan dulu kecemasan dan ketakutan kalian tentang hal-hal yang belum terjadi, tetapi fokus pada kondisi kalian saat ini. Kondisi saat ini tuh kalian sehat, kalian bisa berhasil sampai di tahap saat ini, kemudian kalian berhasil melalui suka duka kalian apresiasi diri sendirilah. Kemudian ketika bermeditasi, makanya di dalam meditasi mindfulness itu seseorang diajarkan untuk olah nafas, kemudian merasakan nafasnya sendiri. Ini kadang hal yang kita lakukan setiap hari, tetapi kadang kita seringkali luput. Jadi misalnya, misal coba tarik nafas, kemudian rasakan nafas itu mengalir melalui paru-paru. Nah, kalian rasakan di hidung kalian, tarik nafas dan rasakan di hidung. Rasakan nafasnya mengalir di hidung. Kemudian hembuskan dan rasakan nafasnya itu keluar melalui hidung dan mulut. Hal seperti ini kalian lakukan meditasi, itu akan membantu otak kalian untuk fokus pada kondisi saat ini. Hal itu bisa menurunkan kecemasan, karena orang-orang yang punya kecemasan itu kan orang-orang yang banyak ketakutan pada masa yang akan datang. Mereka lupa untuk fokus pada masa sekarang. Nah, makanya pelatihan mindfulness itu dilatih untuk fokus dulu pada nafas. Bahkan dalam mindfulness itu, yang pertama kali dilakukan adalah mindfulness ketika makan. Ya, jadi pelopor dari mindfulness itu seorang psikiater dari Amerika namanya Jon Kabat-Zinn. Beliau membuat terapi mindfulness itu lewat makan. Jadi orang makan, kalau biasanya orang-orang itu makan kan sambil nonton. Iya, Pak. Itu tidak mindfulness. Makan itu seharusnya adalah makan, kemudian merasakan gigi kalian mencengkram makanan dan mengunyahnya. Kemudian rasakan otot-otot di mulut kalian dan tenggorokan kalian mulai menelan makanan tersebut. Itu melatih mental kalian untuk fokus pada keadaan saat ini. Sehingga kalau kalian fokus pada kondisi saat ini, kalian mengurangi kecemasan akan masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau sendirian meditasi, jangan evaluasi. Kalau ingin melakukan evaluasi butuh teman yang tepat. Ada yang positif, ada yang sebaliknya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tadi dibahas tentang produktivitas ya? Iya, Pak. Jadi karena tadi sempat dibahas sebelumnya sempat dibahas produktivitas untuk mahasiswa baru, saya yakin bahwa mahasiswa baru itu memang harus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Kegiatan yang tidak produktif contohnya apa? Tentu saja satu, kebanyakan nongkrong. Kalau nongkrongnya itu diskusi, it's okay. Tapi kalau nongkrong di dalam tongkrongannya itu pembahasannya adalah tentang drama Korea terbaru, itu it's okay, tapi harus ada batasannya. Nanti diselingi dengan misalnya, tadi pelajaran kayak gini yang dimaksud dosen itu gimana sih? Nah, itu it's okay, itu bagus lah. Jadi memang kalau misalnya nongkrongnya full pembahasan tentang film tidak bagus, tetapi bisa dijadikan selingan-selingan. Misal bahas serius tapi diselingi dengan film. Atau misalnya kalau yang laki-laki bahasanya bola aja kan, nah itu juga kurang tepat juga. Misalnya saling celah antara Madrid dengan Barca, nah itu diselingi aja, diselingi. Nah, jadi yang produktif itu apa? Satu, seorang mahasiswa wajib untuk mencari keterampilan baru. Karena sebenarnya mahasiswa pada level sarjana itu kebanyakan ilmunya di level kognitif. Di level kognitif. Jadi hal yang keterampilan itu seringkali terabaikan. Sedangkan kalian kan tentu saja membutuhkan keterampilan-keterampilan baru. Iya, Pak. Salah satu keterampilan baru yang penting adalah keterampilan interpersonal.
mulai dari komunikasi, public speaking, mengenali emosi orang lain, kemudian bagaimana kita berperilaku di hadapan orang lain, yang dalam istilah psikologinya itu disebut dengan kecerdasan emosional. Itu sangat penting karena di dalam penelitiannya Daniel Goleman, ternyata kecerdasan emosi itu menentukan hingga 80% kesuksesan seseorang. IQ itu hanya menentukan 20%. Makanya kita bisa lihat orang yang mampu beradaptasi dengan orang lain itu lebih sukses dibandingkan orang yang jenius atau yang pintar sekalipun IPK-nya 3,9 tetapi dia tidak punya keterampilan untuk beradaptasi dengan orang lain, pasti ditinggalkan. Nah itu, jadi cari keterampilan-keterampilan baru atau keterampilan-keterampilan yang bisa menghasilkan cuan. Semisalnya berwirausaha, kemudian seperti yang teman-teman lakukan nih, mengedit video dan sebagainya, itu adalah keterampilan-keterampilan yang sangat bagus. Kemudian jangan lupa berorganisasi, wajib banget. Organisasi itu saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa berorganisasi itu sangat bisa merubah hidup seseorang. Kenapa? Orang yang awalnya self-esteem, penghargaan terhadap dirinya sendiri itu mungkin rendah. Ketika dia berorganisasi, dia akan belajar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasinya. Ketika dia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan organisasinya, maka di situ dia akan merasakan aliran dopamin, perasaan bahagia karena berhasil menyelesaikan sebuah tantangan. Betul, Pak. Dan tantangan yang berhasil disampaikan itu akan meningkatkan self-esteem-nya. Self-esteem itu penghargaan pada diri sendiri. Dan sudah sangat banyak penelitian yang menyebutkan bahwa penghargaan terhadap diri sendiri, self-esteem itu sangat correlate atau sangat berhubungan sekali dengan prestasi belajar, motivasi belajar, dan sebagainya. Dan kalau bagi saya sendiri, saya tuh sangat bisa sebelum melakukan tes IQ ya. Tentu saja kalau untuk menentukan IQ seseorang kita harus melakukan tes IQ. Tapi biasanya saya akan bisa melihat taraf kecerdasan seseorang itu dari bagaimana dia bersikap. Kepercayaan dirinya, self-esteem itu sudah sangat bisa kelihatan. Oh ini IQ-nya bagus, yang ini IQ-nya problematik, seperti itu. Jadi sangat penting sekali berorganisasi untuk menaikkan self-esteem dan kemudian belajar public speaking. Dan sangat banyak lah hal yang bisa didapatkan dengan berorganisasi. Makanya ini tentu saja mahasiswa FKIK wajib masuk ke semua ormawa-ormawa yang ada di FKIK. Ada BEM, apalagi DPM, Himapro, bahkan UKM MTQ. Dan jangan lupa ada juga kalau organisasi itu ada yang intra kampus, ada yang ekstra kampus. Contohnya HMI. Nah, himpunan mahasiswa Islam itu di sana itu ada budaya-budaya yang bagus lah di setiap organisasi. Ya, Pak. Terutama kalau ada budaya diskusi, membaca. Karena sebenarnya tipe belajar orang itu kan beda-beda. Ada yang tipe belajarnya itu dengan membaca, ada yang tipe belajarnya dengan mendengarkan. Auditorik ya Pak? Auditorik. Nah, jadi kalau sudah mendengarkan berarti lebih nyantol kalau diskusi. Nah. Saya sepakat sih Pak, dengan gabung organisasi memang banyak hal-hal baru yang kemudian saya secara pribadi pun belajar soal itu. Mungkin dulu ketika di SMA saya orang yang kemudian masih cukup canggung untuk mengutarakan pendapat, kemudian canggung untuk menyampaikan ide ataupun mengkritik sesuatu. Tetapi dengan berorganisasi saya belajar bahwa kita harus berani untuk mengungkapkan pendapat, kemudian berani pegang tanggung jawab, dan sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian merubah saya secara perlahan sih Pak. Apalagi yang namanya manajemen konflik lah. Manajemen, bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Gitu, Pak. Itu cukup terbantu dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin diajarkan senior dan ke junior melalui organisasi. Memang mungkin di sisi akhir ini saya ingin menggiring ini kepada mungkin fenomena-fenomena yang belakangan ini sering terjadi Pak. Saya merasa bahwa mungkin orang cenderung menganggap gangguan mental ini sebagai sesuatu yang sangat buruk atau bahkan mungkin bisa disebut aib lah Pak. Bisa disebut sebuah aib dari orang-orang yang kemudian tidak bisa menerima itu. Akhirnya mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya dia sadar bahwa saya terlalu cemasnya berlebihan,
saya takutnya berlebihan yang akhirnya mungkin mengganggu pola tidurnya, pola makannya, bahkan sampai ke pola aktivitasnya. Nah, cuman untuk mengakui bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan ataupun gangguan mental, itu yang tidak bisa diungkapkan, Pak. Dia tidak bisa menerima bahwa saya nggak gangguan kok, saya sehat dan sebagainya. Kira-kira sepengalaman Bapak sebagai dosen psikologi dan juga seorang psikolog juga, apakah memang hal-hal seperti itu masih sering terjadi, dan kira-kira bagaimana sih Pak caranya untuk kemudian mungkin kami sebagai mahasiswa kesehatan juga ketika mungkin lihat orang seperti itu, kita bisa sampaikan atau cara konselingnya seperti apa sih Pak? Kira-kira? Ya, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi karena memang masalah stigma di masyarakat itu sangat kuat bahwa orang yang punya gangguan mental itu adalah aib. Bahkan orang yang datang ke psikolog atau psikiater adalah orang gila. Nah, itu selalu menjadi masalah. Padahal kesehatan mental ini sangat penting untuk dibahas. Kesehatan mental itu sangat penting untuk ditingkatkan, terutama bagi mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa kalau masalah kesehatan mentalnya terganggu, itu akan merembet ke berbagai hal. Karena kita sudah bahas ya bahwa masalah kesehatan mental itu berpengaruh pada gangguan tidur. Ada yang terkadang tidurnya menjadi sulit tidur, ada yang malah kebanyakan tidur. Dua-duanya itu efeknya tidak bagus. Kemudian ada yang mulai menjauh dari teman-temannya. Kalau punya masalah kesehatan mental, menjauh dari teman-temannya dan tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang harusnya dia lakukan. Jangankan yang harus dia lakukan, hobinya saja bisa dia tinggalkan kalau masalah mentalnya bermasalah. Kemudian mulai tidak mau mengerjakan tugas. Nah, itu yang masalah. Padahal mahasiswa kehidupannya adalah belajar dan tugas. Itu semua akan merembet pada apa? Satu, prestasi akademiknya pasti akan jatuh. Kemudian yang kedua, motivasi belajarnya turun. Yaitu tentu saja dua hal yang saling berhubungan ya. Motivasi belajar dengan prestasi akademik. Jadi artinya masalah kesehatan mental ini bukan cuma masalah isapan jempol belaka, tetapi memang dia bukan masalah kenyamanan saja, bukan masalah kenyamanan seseorang itu bahagia atau tidak bahagia, tapi dalam konteks mahasiswa sangat berakibat pada masa depan. Karena ketika akademiknya itu bermasalah, masa studinya tambah panjang, merembet lagi harus bayar UKT semakin lama, dan ya banyak hal yang harus dikorbankan. Jadi sangat penting bagi mahasiswa itu untuk mau terbuka dengan isu-isu kesehatan mental. Alhamdulillahnya, saya melihat sekarang ini alhamdulillah di kalangan generasi muda, terutama generasi Gen Z ini ya, Gen Z itu sangat perhatian sekali kepada isu kesehatan mental, sangat perhatian. Barangkali karena memang ini adalah hal yang problem Gen Z itu memang masalah problem kesehatan mental. Ada sebuah penelitian besar-besaran yang dilakukan gabungan antara John Hopkins Medical University Amerika dengan Fakultas Medicine dari Queensland University Australia dan juga Fakultas Kedokteran UGM. Penelitian besar-besaran ini menyasar pada remaja se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke disurvei, diteliti. Ternyata hasilnya sepertiga remaja Indonesia ketika penelitian itu dilakukan tahun 2020, 30% remaja Indonesia itu punya masalah psikologis, terutama gangguan kecemasan. Nah, tahun 2020 yang jadi remaja itu kita bisa asumsikan sekarang menjadi mahasiswa. Makanya sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini saya yakin rekan-rekan sekalian yang mendengarkan podcast ini, menyaksikan podcast ini pasti punya masalah psikologis. Ada di antara kalian, tidak semua, tapi ada di antara kalian atau teman kalian tuh yang punya masalah psikologis. Maka yang harus dilakukan adalah jika memang masalah psikologis itu mengganggu kenyamanan kalian, apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan menunggu, harus datang ke tenaga profesional kesehatan mental. Bisa ke dokter, bisa ke psikiater, bisa juga ke psikolog. Yang pasti harus datang. Dan jangan pernah menunggu sampai gangguan itu menjadi berat. Jadi ibaratnya sakit, jangan menunggu sampai kanker stadium 4. Nah, kalau pengalaman saya, kebanyakan orang itu memang datangnya ketika memang
Sudah sangat berat dulu. sekali. Sudah berat dulu baru. Padahal masalahnya itu seandainya diselesaikan sejak awal, seandainya datang lebih awal lagi, tidak akan seberat sekarang. Tidak akan seberat ketika mereka datang. Karena yang datang itu memang bukan hanya depresi, sampai ada yang gangguan macam-macam lah. Yang itu karena sayangnya tidak mereka tangani, tidak mereka selesaikan ketika masih gangguan-gangguan awal. Jadi sebenarnya teman-teman itu seandainya membutuhkan teman curhat, boleh datang ke psikolog. Boleh, betul. Jadi kalau misalnya butuh tidak perlu misalnya kalian harus masalah-masalah psikologis berat. Misalnya kalian bingung untuk membuat keputusan dan kalian betul-betul kesulitan membuat keputusan, kalian butuh pandangan orang lain, datang ke tenaga profesional. Atau seandainya kalian punya unek-unek yang ingin disampaikan, tapi kalian kehilangan orang yang bisa kalian percaya. Karena salah satu masalah generasi Z itu adalah tidak punya orang yang betul-betul bisa dipercaya. Trust issue lah Pak. Trust issue, ya bahasanya kalian trust issue. Jadi karena kalian punya masalah trust issue, boleh datang ke tenaga profesional. Karena tenaga profesional itu sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian datang di saat-saat yang masih gejalanya itu masih awal-awal, itu sangat bisa ditangani. Terkadang ada yang datang itu ketika mereka sudah mengalami gangguan halusinasi. Nah, kalau sudah sampai gangguan halusinasi, tentu saja harus melibatkan terapi dari psikiater dengan bantuan obat-obatan. Karena kalau psikolog, pendekatannya berbeda. Pendekatannya itu dengan psikoterapi, dengan konseling, dan juga terapi perilaku. Jadi memang sebaiknya dari kedua belah pihak. Dan berdasarkan pengalaman saya, ketika seorang bukan hanya mahasiswa ya, pelajar yang datang ke tempat praktik saya itu ada yang pelajar, ada yang orang dewasa. Setelah mereka melakukan konseling, minimal ketika mereka mengutarakan masalahnya, bercerita, itu ketika mereka selesai bercerita, seakan-akan mereka merasa bahwa setengah masalah mereka sudah terselesaikan. Jadi memang kembali lagi masalah bercerita dan juga orang yang bisa menerima mereka apa adanya. Jadi itu salah satu kesulitannya. Nah, kemudian apalagi tadi? Jadi ini Pak, mungkin faktor dari mahasiswanya mungkin yang tadi Bapak bilang kehilangan orang kepercayaannya, dan juga mungkin ada beberapa masalah yang dianggap mungkin privasi. Mungkin privasinya dia dan sebagainya, akhirnya malu untuk mengungkapkan ataupun takut itu jadi aibnya dia yang terbeber dan sebagainya, yang mungkin akhirnya jadi beban pikiran dan jadinya depresi dan sebagainya Pak. Kira-kira menurut Bapak untuk hal-hal seperti ini itu secara profesional kira-kira penanganannya seperti apa ya Pak ya? Untuk sepengalaman Bapak. Kalau masalahnya itu adalah jadi kan masalah manusia itu banyak ya. Ada yang dia itu masalah pribadinya sendiri, ada yang masalah dia dengan orang lain, ada yang masalah dengan orang tua, ada yang masalah percintaan, ada masalah karir, berbagai macam masalah. Manusia itu memang diciptakan untuk hidup dengan penuh tantangan. Nah, dalam menghadapi tantangan itu berbagai macam reaksi orang. Nah, makanya memang sangat penting seorang itu datanglah ke tenaga profesional supaya bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang berbeda, insight, pemahaman yang berbeda. Dan kemudian bisa dipandu, misalnya punya masalah emosional, bisa dibantu dengan pendekatan emosional. Jadi supaya dia bisa lebih mengenali emosinya, kemudian bisa menerima masalah emosinya. Kemudian yang punya masalah dengan orang lain bisa dipandu, misalnya dengan diberikan pemahaman bagaimana pendekatan konflik yang baik misalnya. Kemudian kalau misalnya masalahnya dengan karir, ada konseling karir. Jadi misalnya seorang itu bingung dengan apa yang harus dilakukan di masa depan dengan karir-karirnya, boleh dipandu dengan konseling karir. Jadi intinya memang jangan pernah takut untuk datang ke tenaga profesional apapun masalahnya. Bahkan mungkin yang Anda kira
ringan sekalipun, karena bisa jadi hal yang ringan saat ini, tetapi jika dibiarkan itu akan jadi masalah besar di masa datang, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin terakhir Pak, saya minta mungkin ada pesan-pesan dari Bapak terkait kesehatan mental ke mahasiswa ataupun ke masyarakat dan sebagainya, atau yang nonton, kira-kira ada Pak yang ingin disampaikan dulu? Jadi untuk mahasiswa, jadi pertama yang paling penting adalah mahasiswa dalam berbagai macam aktivitas, kalian harus menyediakan waktu untuk diri kalian sendiri. Take your time. Kalau istilahnya kalian harus punya waktu untuk diri kalian sendiri. Dimana di saat waktu untuk diri kalian sendiri itu, kalian membebaskan diri kalian dari semua masalah. Jangan pikirkan kuliah, kemudian jangan memikirkan tentang beban-beban yang apapun itulah. Jadi kalian memberikan jeda untuk diri kalian. Jeda di mana kalian membebaskan diri kalian dari masalah. Kemudian yang kedua, memang penting bagi kalian untuk melakukan petualangan. Petualangan itu artinya kalian pergi ke tempat baru. Jadi sebenarnya otak manusia itu punya sistem reward atau sistem hadiah ketika kalian mengunjungi tempat-tempat baru. Sistem reward di dalam otak kalian itu, sistem dopamin kalian itu akan bekerja, akan terproduksi ketika kalian pergi ke tempat-tempat baru. Makanya kenapa orang kalau mau pergi rekreasi semangat, mau merencanakan liburan pasti semangat. Nah, ketika kalian merencanakan liburan, dopamin kalian terproduksi, kemudian kalian mengistirahatkan jiwa dan pikiran kalian dari masalah-masalah, kalian memberikan waktu untuk diri kalian sehingga nanti kalian siap untuk menghadapi masalah baru. Tapi tentu saja harus diatur waktunya. Bukan berarti setiap minggu ya. Kalau setiap minggu itu nanti ada yang namanya kalian nanti kecanduan reward. Dan nanti kalau kalian terlalu sering melakukannya, nanti kalian levelnya itu sudah nggak setara lagi. Tapi kalian akan kecanduan, jadi minta efek yang lebih tinggi. Yang misalnya seminggu sekali pergi ke Pantai Castella, nanti lama-lama pengennya pergi ke Jepang. Nah, itu sekali. Jadi makanya sistem reward itu harus ada waktu-waktunya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian jangan lupa sering melakukan meditasi, mindfulness, dan juga pastikan bahwa kalian selalu punya circle yang positif. Itu yang paling penting. Nah, oke Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian yang bisa saya simpulkan di sini bahwa mungkin kita bisa lebih coba untuk mencintai diri kita lagi. Betul. Kemudian kasih jeda istirahat untuk diri kita, karena di sela-sela banyaknya kesibukan, banyak mengurusi kepentingan bersama dan sebagainya, kita butuh waktu untuk rest. Tetap pikiran juga butuh rest. Jadi kesimpulannya kalau yang saya bisa tangkap Pak, coba untuk lebih mengenali dan mencintai diri sendiri Pak. Ya, betul. Sebelum mencintai orang lain. Ya. Oke. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga pada teman-teman tim yang sudah mempersiapkan podcast pada pagi sampai siang hari ini. Saya izin menyelesaikan Pak, izin tutup. Ucapkan terima kasih juga pada Bapak Abdul Hamid yang sudah menemani kami. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dari Pempro Podcast BMFKIK Unhair periode 2024-2025. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.